Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada perkuliahan untuk mata kuliah pengembangan aplikasi basis data. Pada pertemuan keempat ini, kita akan mencoba membuat suatu website sederhana ya dengan menggunakan PHP untuk mengelola data mahasiswa. Di mana data mahasiswanya itu sudah kita coba pada pekan lalu, kita membuat suatu database data mahasiswa. Ya, nanti kita akan mencoba untuk mengkoneksikan database mahasiswa tersebut dengan website kita. Caranya, jadi yang pertama, saya ingin teman-teman untuk mendownload yang sudah saya upload di LMS. Jadi ada folder IMG. Nah, folder IMG atau image ini dia berisi gambar-gambar mahasiswa. Ya, kemudian selanjutnya untuk database. Jika teman-teman ingin menggunakan database yang sama seperti dengan saya, maka silakan teman-teman untuk mendownload pabd.sql. Nah, ini database mahasiswa yang sudah saya buat. Nah, selanjutnya kita masuk ke web browser kita, ya. Kita buka localhost. Lalu kita masuk ke phpMyAdmin. Ya, kemudian kita pilih menu databases. Nah, kita bikin database baru namanya PABD, ya. Kemudian pilih menu create. Sudah berhasil dibuat, lalu kita pilih menu import, kita choose file pabd.sql tadi yang sudah kita download ya. Kita select, kemudian kita open. Selanjutnya di paling bawah ada menu go ya, kita klik aja. Kita tunggu. Ya, ini sudah berhasil dibuat. Coba kita lihat data-datanya apa sudah masuk? Ya, sudah masuk ya. Nah, selanjutnya jangan lupa teman-teman jalankan ininya ya. Exam kontrolnya. Ya, sudah berjalan ya. Kalau misalkan belum, di start aja. Nah, selanjutnya di dalam folder htdocs ini saya mau teman-teman bikin folder baru namanya PABD. Ya, enter. Nah, di dalam folder PABD ini kita kopikan folder IMG tadi. Ya, kita kopikan ke dalam yang di htdocs itu. Nah, jika sudah, selanjutnya kita masuk ke Visual Studio Code kita. Ya, jika sudah terbuka, kita pilih menu Open Folder. Kemudian kita pilih yang di dalam htdocs tadi ya, PABD-nya ini kita select folder. Ya, sudah terbuka ya. Nah, di dalam PABD ini saya mau teman-teman bikin file baru ya, namanya latihan1.php. Kita enter. Sudah keluar ya, kita sembunyikan sidebar-nya, kemudian kita ketikkan tanda seru, kemudian enter. Sudah terbuka tag HTML. Ya, di title-nya ini kita bikin daftar mahasiswa, kemudian di body-nya ini kita bikin H3, kita tulis daftar mahasiswa gitu ya. Kemudian selanjutnya saya ingin membuat tabel, ya dia punya bordernya itu 1, kemudian dia punya cell padding-nya itu 10, dan juga cell spacing-nya 0 aja. Nah, selanjutnya saya mau buat TR, ya, TR, kemudian di dalamnya itu ada TH. Yang pertama saya mau bikin tanda pagar. Jadi tanda pagar ini kolom ya, nama kolom untuk penomoran, untuk pemberian penomoran. Nah, selanjutnya ada TH, saya mau gambar, nanti menampilkan gambar mahasiswa, kemudian TH, habis itu ada NIM, kemudian TH lagi, nama, kemudian TH lagi, email, kemudian TH lagi, jurusan, dan yang terakhir saya mau ada aksi. Jadi nanti datanya ini bisa kita ubah dan kita hapus.
Kemudian kita bikin TR lagi. Di dalam TR ini ada TD. Jadi yang pertama bikin angka 1, kemudian TD, IMG gitu ya. Kita tampilkan gambar mahasiswanya. Tadi gambar mahasiswanya itu di dalam folder IMG ya. Kemudian IMG slash nativa.jpg, kita sembunyikan dulu sidebarnya. Ini outnya kita hapus ya. Kemudian selanjutnya ini TD, habis itu NIM. Ini saya lupa NIM-nya. Kemudian TD, habis NIM itu nama Latifah Iriani. Selanjutnya TD, email latifahiriani@sibengo.ac.id. Kemudian TD lagi, jurusan informatika, habis itu aksi. Aksinya itu ada aksi untuk ubah ya, ubah. Kemudian ini kita kasih pemisah, selanjutnya hapus. Nah, kemudian ini kita kontrol save, kita coba jalankan di web browser kita buka tab baru. Ya, kita ketikkan localhost. Localhost, tadi nama foldernya apa? Foldernya itu PABD. Kita jalankan latihan1.php. Nah, ini adalah tampilan HTML-nya. Nanti ini ya dari gambar sampai jurusan ini kita ganti pakai data yang ada pada database kita. Kalau yang ini dia datanya itu statis, kita ngisinya dari yang sebelah sini. Ya. Lalu gimana caranya kalau ngambil datanya itu dari database? Nah, gimana cara ngambilnya? Kita harus hubungkan HTML kita dengan PHP. Caranya di paling atas ini, teman-teman buka tab PHP ya. Kita ketikkan PHP, kemudian enter ya. Ini saya kasih tanda komentar dulu ya. Saya mau melakukan koneksi ke database. Selanjutnya saya mau query isi tabel mahasiswa. Habis itu saya mau ubah data ke dalam array. Selanjutnya saya mau tampung ke variabel mahasiswa. Jadi saya mau melakukan koneksi ke database ya, ada yang namanya MySQL Connect. Ya, dia punya 4 parameter. Yang pertama hostnya, kita nama hostnya adalah localhost. Kemudian nama username-nya kita namanya root. Selanjutnya password ya, pada saat menginstal Exam saya tidak memasukkan password. Jadi kalau misalkan teman-teman pada saat menginstal Exam kemudian memasukkan password, silakan teman-teman isi passwordnya di sini. Namun kalau misalkan seperti saya tidak memasukkan password, maka saya kosongkan. Nah, selanjutnya nama database-nya apa yang mau kita gunakan? Nama database-nya kita adalah PABD. Jadi kita masukkan sini PABD. Ya, kemudian kita tampung MySQL Connect ini ke dalam $con ya. Ini penamaannya bebas ya, terserah teman-teman. Kalau saya mau menamakan $con, ada juga yang menamakan $db, tapi saya mau menamakan $con aja. Nah, selanjutnya saya mau query isi tabel mahasiswa. Jadi ada yang namanya MySQL query, gitu ya. Dia ada 2 parameter. Yang pertama koneksinya ya, $con. Selanjutnya query-nya. Select all bintang from nama tabelnya apa? Nama tabelnya mahasiswa. From mahasiswa. Ini ya. Kemudian kita tampung MySQL query-nya ke dalam variabel result. Jangan lupa kasih titik koma, kemudian kita coba lihat ya, apakah kita berhasil mengambil data dari database, ya kita for dan si $result. Kita save, kemudian coba kita jalankan ya, kita refresh.
berhasil, tapi datanya belum keluar ya. Kita harus keluarkan dulu datanya. Caranya kita ubah data si $result ini ke dalam array. Ya, jadi saya mau mengubah ke dalam array asosiatif ya. Caranya MySQL fetch assoc. Ya, jadi mengubah datanya itu dalam array asosiatif. Ya, apa yang mau dirubah? Si $result. Ya, kemudian kita tampung MySQL fetch assoc ini ke dalam variabel row. Ya. Nah, kemudian titik koma, coba kita var dump. Ini kita hapus ya. Kita var dump si row. Ya, coba kita save, kemudian coba kita jalankan refresh. Nah, berhasil ya. Coba kita view page source. Berhasil keluar. Tapi permasalahannya, data yang muncul itu hanya satu, hanya si Latifah. Sedangkan pada database, datanya itu ada Latifah, ada Haidar, Prasetyo, ada Rido. Ya, jadi caranya itu kita lakukan perulangan sebanyak data yang ada di dalam database. Caranya pada depan row-nya ini, ya $row ini kita kasih while, kemudian buka kurung, selanjutnya ini tutup kurung. Ya, lakukan echo $row. Ini saya mau melihat ya, mau melihat tampilan dari row ini. Coba kita panggil nama. Kita Ctrl Save, kemudian coba kita jalankan refresh. Ya, berhasil keluar ya, Latifah Iriani, Haidar Zafran, Prasetyo Agung, Ridho Surya, sudah berhasil keluar. Selanjutnya, bagaimana kalau misalkan saya punya variabel $rows ya. Dia itu array-nya kosong. Ya, jadi nanti si $rows-nya ini dia diisi dengan $row. Diisi dengan data mahasiswa 1, data mahasiswa 2, data mahasiswa 3, begitu seterusnya. Kemudian kita coba var dump si $rows-nya itu. Ya, kita mau lihat. Kita Ctrl Save, kemudian kita coba refresh. Sudah berhasil ya, sudah keluar semua. Latifah Iriani, Haidar, Prasetyo Agung, Ridho Surya Kusuma, ini sudah keluar semua. Selanjutnya, tinggal array ini kita looping ke dalam sini. Dalam sini. Ya, caranya teman-teman tinggal bungkus si tr-nya ini ke dalam tag php. Gitu ya. Kemudian for each 2. Jadi saya ingin melakukan koneksi ke database. Ada yang namanya MySQL Connect. Ya, kemudian dia parameternya ada 4. Pertama nama hostnya kita kan localhost. Kemudian username-nya itu root. Selanjutnya password. Pada saat menginstal exam, saya tidak memasukkan password, jadi di sini saya kosongkan. Kalau misalkan teman-teman pada saat menginstal exam ada memasukkan password, ya silahkan teman-teman tulis passwordnya. Nah, kemudian habis password itu ada nama database-nya. Nama database kita apa? Nama database kita PABD. Kecil semua ya, PABD. Kemudian kita tampung MySQL Connect ini ke dalam variabel $on. Ya, kemudian jangan lupa kita kasih titik koma. Selanjutnya kita ingin melakukan query isi tabel mahasiswa. Ya, jadi ada yang namanya MySQL query. Ya, dia ada 2 parameter, parameter koneksinya $con, kemudian query-nya. Query-nya select bintang from, nama tabelnya apa? Nama tabelnya mahasiswa. From mahasiswa. Nah, kemudian kita tampung MySQL query ini ke dalam variabel result. Ya. Jangan lupa pada akhirnya kita kasih titik koma.
Selanjutnya saya ingin melihat apakah kita berhasil mengambil data dari database itu ya. Jadi kita padam si resultnya. Kita Ctrl Save dan kita coba jalankan. Ctrl F5 sudah berhasil, namun datanya itu belum keluar. Kita harus mengeluarkan datanya ke dalam bentuk array. Ya. Jadi saya mau mengubah data ke dalam bentuk array, ya, ke dalam array asosiatif. Jadi MySQL page assoc, ya, apa yang mau dirubah sih? $result. Nah, selanjutnya kita tampung MySQL fetch assoc ini ke dalam variabel $row. Jangan lupa kita kasih titik koma. Ini $row ya. Ini jangan lupa kita hapus. Kemudian kita coba vardam si $row. Kita Ctrl Save. Kita Ctrl F5. Sudah berhasil ya, datanya sudah keluar. Kalau misalkan kita coba view page source. Nah, ini datanya keluar. Namun permasalahannya datanya yang keluar itu hanya satu, hanya si Latifah. Sedangkan di database datanya itu ada banyak. Ada Latifah, Haidar, Prasetyo, Ridho. Jadi saya mau semua datanya itu keluar. Ya, caranya. Jadi kita akan melakukan perulangan selama sebanyak data yang ada di dalam database. Caranya kita ketikkan while, kemudian buka kurung, selanjutnya titik koma ini kita hapus, kita tutup kurung, gitu ya. Lakukan, ini kita mau lihat dulu ya isinya, $row, coba kita lihat nama. Kita Ctrl Save. Berhasil ya, keluar Latifah Iriani, Haidar, Prasetyo, Ridho, ini keluar semua. Nah, selanjutnya kita coba masuk lagi. Ya, bagaimana kalau misalkan saya punya variabel rows, ya, dia itu array kosong. Jadi nanti $rows ini, ya, $rows ini, dia akan diisi dengan variabel $row. Jadi nanti diisi dengan mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, begitu seterusnya ya. Kemudian ini kita coba vardam si $rows. Kita Ctrl Save, kemudian coba kita refresh. Nah, berhasil ya, semua datanya sudah berhasil keluar. Nah, tinggal kita tampung ke variabel mahasiswa. $mahasiswa sama dengan $rows. Tinggal array ini kita looping ke dalam sini. Ya, caranya itu teman-teman bungkus si TR-nya ini ya dengan menggunakan PHP gitu ya. Tab, kemudian lakukan perulangan di sini. Kita lakukan for each, kemudian titik 2 gitu ya. Kemudian ditutup di bawahnya. PHP, tab, kemudian N for each, titik koma. Nah, apa yang kita perulangkan? Si $mahasiswa ini. $mahasiswa S $M. Tuh, ya. Nah, selanjutnya di nim ini ya, kita ketikkan php tab S $M ya, $M. Kemudian nim. Ya, ini kita kopikan aja. Nah, sini nama ya. Oke, nama, kemudian sini email. Selanjutnya jurusan. Kemudian gambar. Ya, ini gambarnya. Kemudian kita coba save. Kita coba jalankan. Oh, yang ini belum kita hapus ya, ada vardamnya. Ini kita hapus. Kita Ctrl Save. F5. Nah, sudah berhasil. Permasalahannya adalah di sini ya, dia belum berulang.
Ini masih 1, 1, 1, 1 gitu ya. Kita coba buat dia berulang sesuai data yang ada di dalam database. Caranya itu, nah di sini kita bikin variabel i sama dengan 1, ya. Selanjutnya di angka satunya ini kita panggil $i plus plus. Kita kontrol save, kemudian kita coba jalankan. Terus, salah. Kita belum buka PHP. Ya. $i plus plus. Ini, kita kontrol X, kita kontrol save. Sudah berhasil ya, 1, 2, 3, 4. Jadi sekarang kita udah punya tampilan sederhananya ya seperti ini. Setelah ini kita akan perbaiki supaya yang ada di atas ini ya itu bisa kita masukkan ke dalam function supaya kita bisa panggil ke halaman yang berbeda. Caranya teman-teman save as latihan 1.php ini ya. Jangan lupa di save dulu. Kemudian di save as kita ganti namanya jadi latihan 2.php ya. Ya, sudah berubah jadi latihan 2.php. Caranya yaitu kita buka dulu ini, kita bikin file baru namanya functions.php. Nah, kemudian kita buka tag php. Nah, kalau seperti ini ya, misalkan teman-teman di dalam satu file PHP itu hanya terdiri dari sintak PHP aja. Kalau misalkan teman-teman save ini, terus kemudian hilang tadi ya, tutup kurungnya itu nggak apa-apa ya. Nah, kemudian selanjutnya kita bikin fungsi function koneksi ya. Kemudian selanjutnya kita copy ya dari latihan 2.php yang ini kita potong aja, kita pindahkan ya. Kita pindahkan ke sini, yang $connya kita ganti jadi return. Nah, kemudian selanjutnya kita bikin fungsi lagi, fungsi untuk query, di mana parameternya itu ada $query. Ya, kemudian selanjutnya untuk dari latihan 2.php ini ya, dari $result ini kita kontrol X, tapi sebelumnya karena kita membutuhkan koneksi, kita bikin variabel koneksinya dulu ya. Dollar ini koneksi. Nah, kemudian yang tadi kita pastekan ya, selanjutnya yang ini ya, kita ganti jadi $query. Karena ini isinya bisa berupa apapun gitu ya. Nah, selanjutnya yang di latihan 2.php yang ini kita ambil ya. Kita ambil, kita pindahkan ke bawah sini. Kemudian di bawah sini ya, kita bikin return $rows. Ini kita save ya. Selanjutnya di latihan 2.php ini bisa teman-teman hapus. Ya, kemudian kita mau panggil halaman functions.php ini. Caranya di latihan 2.php kita tulis require-nya. Ya, require functions ya, functions.php. Kemudian selanjutnya yang $mahasiswa ini ya, yang $rows ini kita ganti. Kita ganti jadi query. Kita panggil query yang di sini. Ya, kita panggil query yang di sini. Kita masukkan query-nya select all from mahasiswa. Ya, ini kita control save. Kemudian coba kita jalankan ya. Ini kita ganti jadi latihan 2.php. Nah, nggak error ya. Jadi bisa teman-teman perhatikan
kalau misalkan kita panggil dari halaman lain, fungsinya, kita bisa memangkas latihan 2.php jadi hanya dua baris sintaks seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya, kita ingin menampilkan halamannya ini, nggak semua datanya itu muncul ya. Kenapa? Karena mungkin nanti ke depannya teman-teman bikin aplikasi yang datanya itu ada banyak. Kalau misalnya datanya ada banyak, ya misalkan data penduduk, ada alamat rumahnya, kecamatan, kelurahan, provinsi, dan lain-lain gitu ya. Lebih baik kita tampilkan beberapa aja. Misalkan saya mau menampilkan hanya gambar dan nama saja. Lalu kita kasih aksinya, lihat detail ya. Nanti pas diklik detail baru lengkap ya. Kita coba buat seperti itu ya. Kita balik lagi ke kode editor. Latihan 2.php ini jangan lupa kita save dulu, kemudian kita file, selanjutnya save as. Kita tulis jadi latihan 3.php ya, kita save. Nah, sudah selesai. Kemudian tadi saya hanya mau menampilkan foto dan nama saja. Berarti ini saya hapus ya, NIM-nya. Email dan jurusannya juga saya hapus. Selanjutnya juga di sini ya, ini NIM-nya saya hapus, email dan jurusannya saya hapus. Nah, selanjutnya kita kasih aksinya itu lihat detail ya. Berarti di sini kita ganti jadi lihat detail. Berarti kan kalau kita klik lihat detail berarti dia mengarah ke halaman detail ya, detail.php. Nah, karena kita belum punya halaman detail.php, kita bikin detail.php. Ya, kita bikin file detail.php. Enter. Ya, kemudian oh ya, selanjutnya di latihan 3.php ini, sambil mengklik detail.php, dia sambil ngirim ID mahasiswa yang kita klik. Ya. Jadi, sambil ngirim ID mahasiswa yang kita klik. Ini kita PHPP, kalau misalkan teman-teman tab terus nggak keluar gitu ya, caranya kita pencet kontrol kemudian spasi. Keluar itu ya, nih, seperti ini, PHPP ini, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita ketikkan M, kemudian kurung siku gitu ya, ID. Nah, ini jangan lupa kita save. Kemudian kita kembali lagi ke detail.php, ya, kita buka tag HTML, tanda seru, kemudian enter, ya. Kemudian di sini di title-nya kita ganti jadi detail mahasiswa. Di body-nya kita bikin H3, ya. Kita ketikkan juga detail mahasiswa. Selanjutnya saya mau bikin UL, ya, di dalamnya itu ada LI, ya, kemudian ada gambar, ya, gambarnya itu gambar mahasiswa, ya. Nah, di sini img latifah.jpg. Ini alt-nya kita hapus saja, ya. Selanjutnya habis ada gambar, saya mau NIM 0073123. Ya, kemudian lagi ada nama, kemudian lagi ada email, kemudian lagi, habis email ada jurusan informatika. Kemudian selanjutnya habis jurusan itu ada aksi ubah dan hapus ya. Di sini ubah. Kemudian kita kasih tanda pemisah ya. Lagi hapus. Nah, kemudian kita kasih aksi lagi. Aksinya kembali ke daftar mahasiswa. Yes. Nah, kalau kembali ke daftar mahasiswa, berarti kita kembali ke halaman latihan 3.php. Kemudian kita save, coba kita jalankan di browser kita Ctrl F5 ya.
saya ketikkan latihan3.php ya. Nah, ini tampilannya ya. Jadi saya hanya menampilkan gambar dan nama. Kemudian jika saya klik lihat detail, dia akan keluar detail mahasiswanya, data mahasiswanya. Ada NIM, ada nama, email, jurusan ya. Kemudian permasalahannya ya, jika saya klik si Haidar Zafran, lihat detailnya, dia datanya itu tetap keluar si Latifah Iriani ya. Jadi kita itu belum nampilin data sesuai ID yang ada di sini. Caranya kita kembali ke detail.php, di atas ini kita buka tab PHP, kita require halaman functions.php ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan ambil ID dari URL. Caranya kita bikin variabel baru namanya $id sama dengan pakai get. Ya. Selanjutnya ID. Kita akan ngambil ID ya kan. Nah, kemudian kita query mahasiswa berdasarkan ID. Caranya ya, $mahasiswa sama dengan kita panggil query. Query yang ini ya. Kita panggil query. Query select all from mahasiswa where ID sama dengan $id. Ya, kemudian ini kita save dulu ya di detail.php. Kemudian functions.php-nya kita rubah ya, kita rubah di bagian sininya. Ya, ada if MySQL numbers, kemudian $result sama dengan 1, kita lakukan return MySQL page asset ya, $result. Jadi ini jika datanya hanya 1. Jika data hanya 1. Ya, kita kembali lagi ke detail.php, tinggal kita panggil ya di sini. Ini kita jadikan $m aja biar enak gitu ya. Biar singkat ya, kita pakai phpp. Ctrl spasi ya, kemudian enter M, kemudian kita gambar. Ya. Kemudian ini kita copy aja biar cepat. Ini jadi NIM. Ini jadi nama. Ini jadi email. Ini jadi jurusan. Kemudian kita save. Ya, kita coba running. Ya, ketika saya klik Latifah Iriani, lihat detail, muncul Latifah Iriani. Jika saya klik Haidar Zafran, lihat detail, muncul Haidar Zafran. Jika saya klik Prasetyo Agung, lihat detail, maka muncul Prasetyo Agung. Nah, itulah untuk tampilan daftar mahasiswa. Nah, itu untuk materi pertemuan keempat kita. Nanti pada pertemuan kelima kita akan mencoba untuk memasukkan data ke dalam database. Ya, kita akan mencoba melakukan insert. Jadi nanti di sini kita akan bikin menu tambah mahasiswa. Ya, baik, materi pertemuan kali ini saya akhiri dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya.